Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Semakin memanas, kemarin Soenarko pimpin demo lengserkan Jokowi, hari ini Adian ajak pedemo audiensi. Gelombang unjuk rasa terus digelar di sejumlah objek vital DKI Jakarta. Adian mengundang sejumlah pedemo untuk audiensi di dalam gedung Wakil Rakyat itu untuk berdiskusi soal hak angket. Fraksi PDIP mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama kami. Yang mau hak angket, angkat tangan. Perintah Adian dari atas mobil komando. Sontak, ada banyak tangan mengepal yang terangkat. Adian mengangguk-angguk, lalu meminta para pedemo memikirkan apa dasar pemikiran, dasar hukum, tujuan, dan pertimbangan atas tuntutan pengguliran hak angket. Banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu, kami diminta ke depan gedung DPR dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam. Setuju tidak? Tanya Adian lagi. Pedemo kompak menjawab, setuju dengan keras. Pengamatan Kompas.com, pukul 18.16 WIB, para pedemo tengah menyantap hidangan buka puasa mereka. Suasana mulai kondusif setelah sebelumnya kedua kubu yang pro kontra pemerintah saling melempar botol ke arah satu sama lain. Alasan Budi Ari Projo sebut Prabowo Gibran bisa bawa bangsa ke era Indonesia emas. Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Ari Setiadi mengatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa membawa Indonesia menuju masa Indonesia emas pada 2045. Prabowo 10 tahun menjabat. Habis itu Mas Gibran 10 tahun, paslah itu. Jadi langsung gitu loh. Langsung menuju Indonesia emas. Udah paham kan? Kata Budi saat memberikan kata sambutan dalam acara buka puasa di kantor DPP Projo. Budi menjelaskan alasan mengapa Prabowo Gibran cocok karena dia memperkirakan Prabowo akan menjabat selama 2 periode atau 10 tahun. Selanjutnya, dia memperkirakan tampuk kepemimpinan akan beralih ke Gibran sebagai presiden yang juga akan menjaga sebagai presiden selama 2 periode. Tahun 2045 itu tinggal 21 tahun lagi, enggak lama. Jadi kita Indonesia mau jadi negara maju atau tidak, ditentukan oleh 20 tahun ke depan, ujar Menteri Komunikasi dan Informatika itu. Dia mengatakan seluruh rangkaian rencana itu bisa terwujud jika Prabowo Gibran serius menjalankan beberapa program strategis seperti minum susu dan makan siang gratis untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia, SDM. Menurut dia, Prabowo Gibran juga harus menggenjot program pembangunan infrastruktur di setiap wilayah. Budi berharap masyarakat mau mendukung Prabowo Gibran menjalankan program-programnya demi mencapai masa Indonesia emas. Lebih lanjut, Budi menyebutkan rekonsiliasi nasional merupakan langkah yang tepat untuk kembali bersama-sama membangun bangsa setelah pemilu 2024. Harus, rekonsiliasi itu penting karena untuk menjadi negara maju, perlu persatuan nasional sehingga kami mendukung adanya rekonsiliasi nasional, kata Budi. Dengan rekonsiliasi, dia menilai seluruh program besar Prabowo Gibran nantinya bisa berjalan dengan baik karena mendapat bantuan banyak pihak. Mengenai akan terbentuk koalisi gemuk jika semua pihak bergabung, Budi mengatakan tidak seperti itu. Menurut dia, koalisi yang terbentuk nanti adalah sayap pemerintah yang siap menyejahterakan masyarakat. Koalisi enggak gemuk, enggak kurus, tetapi koalisi gemoy. Kamu terjemahin deh sesuai dengan namanya, kata Budi diikuti tawa. Jokowi kunker ke Kalbar, akan resmikan Bandara Singkawang hingga jalan daerah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, untuk melakukan kunjungan kerja Rabu 20/3/2024. Jokowi diagendakan meresmikan Bandara Singkawang hingga meninjau smelter Grade Alumina Refinery SGR Mempawa. Berdasarkan siaran pers, Sekretariat Presiden Jokowi bertolak ke Kalbar melalui Pangkalan Tini AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jokowi bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan pesawat RJ85 sekira pukul
WIB. Setibanya di Bandara Singkawang, Kota Singkawang, Provinsi Kalbar, dia akan meninjau fasilitas dan meresmikan bandara tersebut. Jokowi juga dijadwalkan untuk menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat di Komplek Pergudangan Bulog, Kota Singkawang. Dari Kota Singkawang, Jokowi dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mempawah dengan berkendara mobil untuk meninjau Smelter Grade Alumina Refinery, SGAR, Mempawah. Selain itu, Jokowi direncanakan menyerahkan bantuan kepada para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Mempawah, serta meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Kalbar. Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Maijen TNI Rudi Saladin, serta Komandan Pas Pampres Maijen TNI Achirudin. Gibran sudah bahas transisi pemerintahan bersama Prabowo sejak bulan lalu. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming. Raka mengaku sudah berdiskusi dengan calon Presiden Prabowo Subianto soal transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, ke pemerintahan baru. Gibran menyebut pembicaraan sudah dilakukan sejak bulan Februari. Transisi pemerintahan sudah dibicarakan bulan lalu, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo. Nanti saja, sudah dibicarakan bulan lalu, jawab Gibran saat ditanya mengenai catatan dari pemerintahan sebelumnya. Program 100 hari kerja, nanti saja, makan siang gratis. Salah satunya, nanti aja besok-besok kan ketemu. Pembicaraan program 100 hari kerja. Bukan besok, tapi besok-besok, sambungnya. Sejauh ini, Prabowo Gibran telah unggul di 34 provinsi berdasarkan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPK. Prabowo Gibran juga unggul di berbagai hitung cepat. Meski demikian, hasil resmi Pilpres 2024 baru akan ditetapkan KPU setelah menyelesaikan rekapitulasi nasional dari 38 provinsi. Muncul isu PKB bakal ikut koalisi besar. Anies tanya Gus Imin. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons isu PKB yang akan masuk koalisi besar. Ia menyebut hal itu lebih patut ditanyakan kepada Cak Imin selaku ketum PKB. Tanya sama Gus Imin, saya kan nggak bisa menjawab itu, ucap Anies kepada wartawan saat ditemui di Jalan Pekayon 1, nomor 17, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Ia juga merespons tentang apakah dirinya akan menolak jika ada tawaran masuk ke koalisi 02, yakni koalisi Prabowo Gibran. Anies justru mempertanyakan apakah dirinya mendapat tawaran tersebut. Memang ada tawaran, ujarnya. Saya sampaikan saya akan terus berada di dalam baris perjuangan perubahan, tutupnya. Sebelumnya, co-kapten Timnas Amin, Sudirman Said, menyebut ada skenario seluruh partai dimasukkan ke koalisi besar. Terkait hal itu, Wasekjen PKB, Syaiful Huda, mengatakan PKB tetap berada di gerakan perubahan. Saya kira itu persepsinya Mas SS ya, Mas Sudirman Said. Tapi, yang hampir pasti sampai hari ini sebagaimana sikap yang sudah disampaikan oleh Gus Muhaimin dan Mas Anies, sampai hari ini PKB dalam posisi terus bersama-sama ada di jalur atau di jalan perubahan, ujar Huda. Huda menyikapi skenario yang dinilai oleh Sudirman Said jika ada 1 atau 2 parpol yang ditinggalkan. Ia menyebut, kalaupun ada, ia meyakini partai tersebut adalah pengusung Anies dan Muhaimin. Terkait dengan agenda skenario dan seterusnya itu ya, paling tidak kalau tahu itu ada menyisakan koalisi pasangan Amin atau koalisi perubahan dan sampai hari ini masih ada di jalur perubahan, ungkapnya.